Malam ini saya ingin mengucapkan saya atas nama pribadi dan tim dari law firm kami beserta klien kami ya, para dukun, mengucapkan atau meminta maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak batal syahadatnya. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Omongan Firdaus ini satu menyinggung ras, kelompok, baik kelompok agama ataupun kelompok-kelompok tertentu. Siapa orang tua kita dilahirkan oleh siapa, bapak kita siapa. Jangan sampai kita mengakui orang lain sebagai orang tua kita. Sekalipun orang tua kita bukan sultan, tiba-tiba karena kita terlanjur bacot, orang tua kita sultan, ini itu ternyata tidak ada, sehingga kita membuat pengakuan palsu. Assalamualaikum sahabat BRTV, salam hormat buat semua sobat-sobat ya. Oke sobat, di video kali ini, BRTV akan mengangkat sebuah tema, yaitu, Firdaus meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat sobat yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya, terima kasih. Oke kita lanjut. Saya yang dipotong oleh saudara Acong Latif dengan kliennya, sehingga saudara Acong Latif bebas memprovokasi masyarakat Indonesia yang beragama Muslim untuk menyerang saya. Atas nama pribadi saya memohon maaf kepada umat Islam yang sebesar-besarnya. Firdaus Oiwobo, pengacara dukun menegaskan, bahwa kesalahpahaman ini disebabkan oleh Acong Latif, yang memang sengaja untuk menjelekkan beliau, dan untuk propagasi masyarakat Indonesia. Penjelasan Firdaus, kalimat yang mengatakan, bahwa yang tidak percaya dengan dukun, maka syahadatnya batal. Firdaus menegaskan, bahwa kata-kata tersebut, sengaja dipotong oleh Acong Latif untuk bahan bukti pelaporan dirinya. Firdaus juga mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada umat Muslim. Ya tentu kita sebagai umat yang beragama baik, kita pasti saling memaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semoga saja Firdaus Oiwobo benar-benar sudah tobat dan tidak salah jalan lagi. Ya, tapi karena Acong Latif ini ada niat jahat pada saya dengan timnya, mungkin diduga ada niat jahat, sengaja ingin mencelakai saya, maka video itu dipotong. Mungkin dia berkolaborasi dengan media apa, dipotong, dijadikan bukti untuk menggoreng masalah ini, sehingga timbul fitnah pada diri saya. Tuntutan kita cuma ada dua. Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Firdaus menganggap Acong Latif dan para teman-temannya, memang punya niat jahat tertentu yang berkolaborasi kepada media untuk menjatuhkan Firdaus Oiwobo. Menurut Firdaus Oiwobo, Acong Latif juga masih pengacara baru kemarin sore, yang belum paham jauh masalah undang-undang dan hukum. Menurut Firdaus Oiwobo, Acong Latif adalah pengacara yang ingin ikut serta viral atau mencari panggung. Firdaus ungkapkan, bahwa beliau tidak pernah gentar melawan pengacara ingusan seperti Acong Latif, yang tidak paham dengan undang-undang. Perkataan Firdaus yang menjadi barang bukti Acong Latif, itu hanyalah membalas statement dari pesulap merah, yang mengatakan, bahwa para ustadz atau kiai yang bisa melihat jin, maka bisa dipastikan keluar dari Islam. Kata-kata inilah yang membuat Firdaus Oiwobo geram atau naik pitam, sehingga Firdaus membantah dan membalas statement tersebut dengan kata-kata yang kini jadi barang bukti Acong Latif. Halo, mohon maaf, Acong Latif pada saat Islam dihina oleh si goblok itu, si koplak Saifuddin Ibrahim Muhammad, Saifuddin Ibrahim ya, pendeta Saifuddin Ibrahim, Acong Latif nggak ada namanya. Saya melaporkan paling pertama dan sekarang udah jadi tersangka. Firdaus membuktikan, bahwa dia benar-benar mencintai agama Islam. Firdaus juga mengatakan, kalau benar-benar Acong Latif mencintai agama Islam, kemana Acong Latif saat agama Islam dicaci maki dan dihina oleh pendeta tolol sekaligus bodoh kebanyakan makan babi Saiful Ibrahim? Tidak ada di situ Acong Latif, hanya saya yang melaporkan pendeta bodoh itu ke polisi, ungkap Firdaus Oiwobo. Dapat diduga Acong Latif ditunggangi atau memang punya niat jahat kepada saya, ungkap Firdaus dengan wajah jinnya. Karena Marcel bilang, kiai yang sudah mengaku melihat jin itu keluar dari Islam, itu loh yang membuat kita marah. Karena apa? Karena ada beberapa kiai juga yang dalam tausiahnya mengatakan bahwa ada sahabat-sahabat Rasul juga yang pernah
bertemu dengan jin, bahkan membunuh jin gitu loh. Menurut Firdaus Oiwobo, ada para ustadz dan kiai yang bisa melihat wujud jin, kalau dia dikehendaki Allah. Memang sih ada benarnya juga, kalau Allah sudah berkehendak apa yang tidak mungkin, tapi di zaman yang secanggih dan modern sekarang, sudah mustahil, sudah terbukti juga, semua dukun tidak ada yang bisa membuktikan hal tersebut. Kalau dibaca dari kejadian yang saat ini, diduga ini hanyalah kesalahan paham saja, ucapan dan maksud tidak sesuai, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Firdaus, terlalu bernafsu sekali untuk membenarkan dukun. Klien kami. Tapi mohon maaf, Acong Latif, saya tidak meminta maaf pada kamu. Kamu nggak usah nganjurin saya untuk bertobat atau apa, mohon maaf. Kamu bocah baru kemarin, nggak usah nasihatin saya. Kamu lawan saya nanti, ya. Kamu yang mendalilkan saya harus dipenjara 10 tahun, kamu harus bertanggungjawabkan, kamu harus membuktikan. Saya tidak minta tuh laporan dicabut. Diemin aja di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa, ntar saya hadapin, saya datang bawa bukti-bukti. Firdaus Oiwobo juga mengancam Acong Latif untuk bermain di jalur hukum, karena menurut Firdaus Oiwobo Acong Latif hanyalah pengacara anak. Kemarin sore, Firdaus Oiwobo minta Acong Latif agar tidak pernah mencabut laporannya, karena Firdaus akan melayani Acong Latif di jalur hukum. Bagi Firdaus Oiwobo Acong Latif hanyalah sampah yang siap didaur ulang. Firdaus juga mengatakan, Acong Latif menjerumuskan kliennya sendiri untuk masuk penjara. Ingat siapa orang tua kita dilahirkan oleh siapa, bapak kita siapa. Jangan sampai kita mengakui orang lain sebagai orang tua kita. Sekalipun orang tua kita bukan sultan, tiba-tiba karena kita terlanjur bacot, orang tua kita sultan, ini itu ternyata tidak ada, sehingga kita membuat pengakuan palsu. Itu jangan ya, jangan. Tengku Iqbal Johar juga menasehati Firdaus Oiwobo, agar tidak terlalu ngawur dan halu dalam berbicara, apalagi soal nasab. Jangan sekali-kali untuk mengakui orang tua, padahal bukan orang tua kita, karena ingin tenar dan disegani orang. Firdaus mengaku-ngaku sebagai keturunan sultan, sungguh durhaka kamu Firdaus, tidak mengakui orang tua kamu yang sebenarnya. Menurut faktanya kesultananmu masih diragukan. Dan sekalipun misalnya ayah kita banyak, seperti si Daus kan, ayahnya kan banyak. Tolong dong tanyakan ke ibu misalnya, ayah saya yang sebenarnya siapa secara biologis. Atau misalnya tes DNA, kan mudah sekarang. Saya tidak mengatakan ibu dia begana begini seperti dia mengenai ibu saya, enggak teman-teman. Saya tidak demikian. Sebagai seorang anak yang memiliki ibu, tentunya saya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Wow, mengejutkan, ternyata ayah Firdaus Oiwobo banyak. Gimana caranya itu ya? Berarti ibu Firdaus Oiwobo memiliki suami yang banyak. Wak wak wak, keren abis, bisa diduga, berarti Firdaus Oiwobo campuran beberapa sperma dari ayah-ayahnya dong. Wah, benar juga berarti kata Tengku Iqbal Johar, agar secepatnya Firdaus Oiwobo melakukan tes DNA, agar Firdaus dapat mengetahui siapa ayah kandungnya. Tengku Iqbal Johar juga mengharapkan agar Firdaus segera memberi klarifikasi kepada masyarakat Indonesia, keturunan siapa sebenarnya Firdaus Oiwobo ini. Jadi buat Firdaus, segera lakukan klarifikasi untuk membersihkan nama kamu sendiri.